down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Quraini dengan NIM 2301025072 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara saya mengajar dengan materi perkembangbiakan tumbuhan dalam kelas 4 bab 1 dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya, di mana yang pertama siswa mampu menjelaskan perbedaan antara perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan proses menanam biji kacang hijau hingga menjadi pohon toge. Ketiga, siswa mampu mencatat hasil pengamatan pertumbuhan biji kacang hijau dalam bentuk tabel pengamatan dan laporan. Keempat, siswa mampu bekerja secara kolaboratif dalam proyek menanam pohon toge. Selanjutnya ada kegiatan inti. Yang pertama, memberi salam. Kedua, peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama. Ketiga, guru menyapa peserta didik. Dan terakhir, guru memeriksa kehadiran peserta didik. Nah, di sini ada langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning. Tahap pertamanya itu ada pendahuluan, di mana guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Kedua, guru menjelaskan perbedaan perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan menggunakan video. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1, tumbuhan, sumber kehidupan di bumi, topik C, dengan materi perkembangbiakan tumbuhan untuk kelas 4 SD, muatan pelajaran IPAS. Kegiatan pembuka. Mari kita perhatikan percakapan berikut ini. Sejuk sekali ya udara di hutan. Siapa ya yang menanam pohon-pohon ini? Mengapa tumbuhan ini bisa tumbuh menyebar di hutan ini? Benar juga ya, padahal tumbuhan kan tidak bisa bergerak. Selanjutnya, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Apakah tumbuhan di hutan ditanam oleh manusia? Jika tidak, lalu bagaimana tumbuhan bisa tumbuh tersebar di mana-mana? Siapa yang menanamnya? Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak dan memperbanyak jenisnya ya? Mari kita cari tahu jawaban dari semua pertanyaan tersebut pada video kita kali ini. Materi yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Perkembangbiakan generatif disebut pula dengan perkembangbiakan secara kawin. Mari kita pelajari bagian-bagian bunga dan fungsinya. Bunga memiliki 4 bagian utama, yaitu kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Perhatikan bagian-bagian bunga di bawah ini. 1. Putik, sebagai alat kelamin betina. Di dalam putik terdapat sel kelamin betina atau ovum. 2. Benang sari, sebagai alat kelamin jantan. Di dalam benang sari terdapat sel kelamin jantan, yaitu serbuk sari. 3. Mahkota, berfungsi untuk mempercantik bunga dan menarik perhatian serangga atau manusia dalam penyerbukan. 4. Kelopak, berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup. 5. Dasar bunga, berfungsi untuk tempat menempelnya bagian-bagian bunga. 6. Tangkai, berfungsi untuk menyokong bunga
dan menghubungkan bunga dengan ranting. Selanjutnya, mari kita pelajari pengelompokan bunga. Yang pertama, ada bunga sempurna, yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Perhatikan gambar berikut ini. Contoh dari bunga sempurna yaitu bunga stroberi dan bunga sepatu. Berikutnya ada bunga tidak sempurna, yaitu bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga, bisa putik atau benang sari. Perhatikan gambar berikut ini. Ada bunga betina karena memiliki putik saja, dan ada bunga jantan yang hanya memiliki benang sari saja. Contoh bunga tidak sempurna yaitu bunga jagung. Proses penyerbukan. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ditandai dengan terjadinya proses penyerbukan. Perhatikan gambar berikut. Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik. Ada macam-macam perantara penyerbukan, yaitu 1. Zoidiogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh perantara hewan. Hewannya antara lain lebah, kupu-kupu, kelelawar, siput, dan burung. Ciri bunga yang dibantu oleh hewan antara lain warna mahkota mencolok, berbau khas, memiliki kelenjar nektar, serbuk sarinya lengket, dan kepala putih agak tersembunyi. Yang kedua, anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh perantara angin. Perhatikan gambar. Ciri bunga yang dibantu oleh angin antara lain warna mahkota tidak mencolok, tidak berbau, tidak memiliki kelenjar nektar, serbuk sari ringan dan banyak, dan kepala putik terjulur keluar. Yang ketiga, hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh perantara air terjadi pada tumbuhan air, misalnya hidrilla dan ganggang. Yang keempat, antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh perantara manusia karena sulit mengalami penyerbukan secara alami, misalnya pada salak dan vanili. Selanjutnya, penyebaran biji. Perhatikan percakapan berikut ini. Lihat Dara, tumbuhan ini sudah berbuah. Ada juga yang menjadi kacang, berarti tumbuhan ini sudah berkembang biak. Lalu, bagaimana dari buah ini bisa tumbuh menyebar ke tempat lain ya? Sama seperti proses penyerbukan, tumbuhan pun membutuhkan bantuan untuk menyebarkan bijinya. Lalu, apa sajakah yang bisa membantu tumbuhan menyebarkan bijinya? Penyebaran biji dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain dimakan oleh hewan, terbawa oleh tiupan angin, terbawa oleh aliran air, menempel pada tubuh hewan, maupun terbawa pada kotoran hewan. Materi yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Perkembangbiakan secara buatan merupakan perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Cara ini dikembangkan manusia dengan ilmu dan perkembangan teknologi yang dimilikinya. Perkembangbiakan secara buatan termasuk perkembangbiakan secara vegetatif atau disebut pula perkembangbiakan secara tidak kawin. Ada beberapa cara perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Antara lain, yang pertama, cangkok. Perkembangbiakan buatan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah humus agar akar dapat tumbuh pada bagian batang yang dikupas. Perhatikan gambar berikut ini. Langkah-langkah mencangkok. 1. Belah sedikit batang tumbuhan yang mau dicangkok sepanjang 2,5 cm dengan kedalaman sekitar 0,5 cm. 2. Isi bagian dalam belahan dengan tanah yang sudah dicampur pupuk. Bisa juga diisi dengan media tanam seperti serbuk sabut kelapa. 3. Bungkus dengan plastik dan penuhi plastik dengan tanah atau media tanam.
4. Ketika akar baru sudah muncul dari bagian yang dibungkus plastik, potong batang di bagian bawah plastik. 5. Buka bungkusan plastik dan pindahkan ke dalam tanah. Hore, tanaman baru sudah jadi. Berikutnya ada stek, yaitu perkembangbiakan buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Potongan kemudian ditanam langsung dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Perhatikan gambar berikut ini. Berikut adalah cara menyetek tanaman. Potong miring bagian batang tumbuhan induk yang akan disetek. Pilihlah batang yang mempunyai daun. Selanjutnya, pindahkan potongan batang dalam tanah. Akar akan tumbuh pada bagian ujung batang yang ada dalam tanah. Jadilah tumbuhan baru. Syarat tanaman yang disetek adalah masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Ada dua jenis stek, yaitu stek batang dan stek daun. Perlu kalian ketahui, keuntungan dengan perkembangbiakan buatan adalah kita bisa menghemat waktu. Hal ini karena kita tidak menanam langsung dari biji, namun dari batang yang sudah tumbuh, bahkan sudah berbuah. Ini akan sangat menguntungkan bagi para petani buah. Apa yang sudah aku pelajari pada video kita kali ini? 1. Bagian bunga yang berperan sebagai alat berkembang biak adalah putik, yaitu alat kelamin betina, dan benang sari sebagai alat kelamin jantan. 2. Penyerbukan adalah proses bertemunya serbuk sari dan putik. Serbuk sari menempel di kepala putik, kemudian bakal biji di putik akan berkembang biak menjadi biji. 3. Proses penyerbukan terjadi dengan bantuan hewan, angin, juga manusia. 4. Saat biji sudah terbentuk, tumbuhan menyebarkan bijinya dengan bantuan hewan, angin, air, dan manusia. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Dan terakhir, ketiga, guru mengajukan pertanyaan pemantik seperti bagaimana cara tumbuhan berkembang biak dan apa peran biji dalam proses perkembangbiakan generatif tumbuhan. Nah, selanjutnya ada tahap kedua, yaitu persiapan proyek, di mana yang pertama itu guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil, 4-5 siswa per kelompok. Kedua, setiap kelompok diberikan bahan dan alat seperti biji kacang hijau, kapas, dan wadah kecil. Yang terakhir, ketiga, guru memberikan instruksi kepada siswa menanam biji kacang hijau dan mengamati pertumbuhannya selama 5-7 hari. Nah, yang pertama itu basahi kapas dengan air, lalu masukkan ke dalam wadah. Kedua, letakkan biji kacang hijau di atas kapas. Ketiga, simpan wadah di tempat terang, tetapi tidak terkena sinar matahari langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Quraini dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 2301025072. Di sini saya ingin membuat video project bagaimana cara menanam pohon toge dari biji kacang hijau. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah biji kacang hijau, wadah atau gelas plastik, kapas, dan air. Langkah pertama, basahi kapas terlebih dahulu menggunakan air, lalu dimasukkan ke dalam wadah atau gelas plastik. Lalu, taburkan biji kacang hijau di atas kapas yang basah tadi. Dan seperti inilah penampakan biji kacang hijau yang ditaburkan tadi di atas kapas yang basah. Sekian video project dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini merupakan salah satu hasil dari dokumentasi pengamatan biji kacang hijau yang sudah saya tanam dari hari pertama hingga hari ke-7. Nah, di sini ada tahap ketiga, pelaksanaan, di mana setiap kelompok menanam biji kacang hijau sesuai dengan langkah yang sudah dijelaskan atau yang sudah diinstruksikan tadi. Terus yang terakhir, siswa bekerja dalam kelompok untuk mengamati dan mencatat perkembangan biji kacang hijau dari hari ke hari.
Nah, selanjutnya ada tahap 4, yaitu presentasi dan refleksi, di mana setiap kelompok mempresentasikan hasil pengamatan mereka di depan kelas, termasuk proses perkembangbiakan kacang hijau dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. Terus juga, guru memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi dan presentasi siswa. Terus terakhir, guru mengajak siswa untuk menarik kesimpulan mengenai proses perkembangbiakan tumbuhan melalui biji. Nah, selanjutnya ada tahap 5, yaitu refleksi, di mana guru akan memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa seperti pertanyaan pertama, apa yang kamu pelajari dari proyek menanam pohon toge dari biji kacang hijau? Jawaban yang saya harapkan, saya belajar tentang proses perkecambahan biji sebagai bagian dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Saya juga memahami faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perkecambahan, seperti kelembapan, oksigen, dan suhu. Pertanyaan kedua, bagaimana proses menanam biji kacang hijau membantu kamu memahami konsep perkembangbiakan tumbuhan? Jawaban yang saya harapkan, proses menanam biji kacang hijau memberikan pengalaman langsung, sehingga saya bisa mengamati tahapan pertumbuhan mulai dari biji hingga menjadi tanaman kecil. Pertanyaan terakhir, ketiga, apa kelebihan dari pembelajaran berbasis proyek seperti ini? Jawaban yang saya harapkan, kelebihannya yaitu saya bisa belajar dengan cara yang menyenangkan dan aktif. Selain itu, saya merasa lebih bertanggung jawab atas hasil proyek dan saya lebih paham tentang pentingnya pengamatan dan pencatatan. Terakhir, ini ada tahap ke-6, yaitu penutup, di mana guru mengajukan beberapa pertanyaan refleksi kepada siswa yang tadi sudah saya sampaikan. Lalu yang terakhir, guru menegaskan kembali konsep perkembangbiakan tumbuhan melalui biji dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini ada LKPD yang akan diberikan kepada siswa yang terdiri dari langkah-langkah, alat dan bahan, bagaimana cara mereka untuk menanam biji kacang hijau dan agar mempermudah mereka bagaimana cara menanamnya. Terus juga ada pertanyaan pengamatan dari hari pertama dan hari selanjutnya yang akan mereka isi dan ada kolom kesimpulannya. Selain ada pertanyaan pengamatan, di sini ada tabel pengamatan juga. Nah, di sampingnya ini ada contoh yang sudah saya isi atau jawaban yang saya harapkan dari peserta didik nantinya. Setelah peserta didik melakukan proyek dan telah mengisi LKPD yang sudah saya berikan, di sini ada lembar evaluasi yang akan dikerjakan oleh siswa tentang perkembangbiakan pertumbuhan. Di sini terdapat bagian yang pertama itu pilihan ganda. Nah, untuk lembar evaluasi di bagian keduanya itu ada isian singkat. Dan sebelah kanan itu jawaban yang sudah saya isi atau jawaban yang saya harapkan dari peserta didik nanti akan menjawab. Dan terakhir di lembar evaluasi bagian ketiga itu esai. Dan di sebelah kanan itu pun juga jawaban yang saya harapkan nantinya yang akan dijawab peserta didik nanti. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.